Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Dan kali ini kita mau bikin podcast. Ini adalah playlist yang paling gue seneng banget. Sorry guys, gue sambil cari alamat. Ini adalah playlist on ride. Dan kali ini kita lagi mau jemput salah satu yang mau kita tanya-tanya ya. Dan kita udah sampai di sini. Kita mau tanya tentang karir dia, pendidikan dia, dan bagaimana dia bisa survive di dunia pekerjaan saat ini. Oke guys, so stay terus di channel Independent Training. Oke guys, jadi kita lagi mau jemput di kantornya karena baru pulang kantor. Dan mumpung masih baru pulang kantor, nanti kita juga akan tanya informasi kayak apa pertanyaan pada saat interview, misalkan kemudian job desk pada saat dia bekerja. Jadi kita akan terus tanya-tanya sambil saya cari di mana lobbynya. Wow. Halo Pak. Halo Merlin, udah di depan lobi. Oh oke. Ya? Di lobi maju dikit ya Pak ya, jangan pas saya ke situ nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, thank you Pak. Oke guys, lagi mau turun. Tungguin ya. Five minutes later. Halo Merlin. Sorry, gue bantu ya. Oke, sorry. Oke guys, so Merlin lama banget gak ketemu. Iya, 7 tahun. 7 tahun. Oh my God. Sini ke kiri. Sekarang berbeda ya, agak sedikit berbeda ya. Kemarin apa? Bottom ya? Iya. Sekarang tumbuh ya? Iya. Jangan dimakan nanti. Oh enggak. Ketar kuping boleh nggak nih? Oke guys, so welcome back to channel Independent Training. Kita kali ini kedatangan sama yang namanya Merlin. Nama lengkapnya siapa nanti kita tanya sama Merlinnya. Dan kali ini kita sama konsepnya, moga-moga kita bisa dapat sharing dari Merlin. Apa yang mau di-sharing nanti juga kita cari tahu. Oke guys, so Merlin selamat datang di channel Independent Training. Cerita dikit dong tentang Merlin. Merlin, nama lengkap? Oh oke. Nama lengkap saya panjang. Oke. Ini Merlin Kompiwati Supratman. Merlin Kompiwati Supratman. Panggilan? Panggilan sebenarnya lebih ke Mei, nama kecilnya. Oke, Mei. Tapi apa namanya, orang-orang kadang manggil Merlin, Mei, nggak masalah sih, it's okay. Oke. Kerja? Kerja, saat ini kerja. Kebetulan saya bekerja di bidang logistik. Ekspor impor. Oke. Saya sudah kesibukan apa aja? Jadi kerja? Kesibukan saya jadi karyawan iya, bisnis kecil-kecilan iya. Oke, bisnis juga guys. Oke, nanti kita cari tahu apa bisnisnya. Jadi memang sekarang banyak sekali, tapi kita nanti cari tahu juga apakah bisnisnya dimulai pada saat pandemi atau memang sebelumnya sudah dirintis. Oke guys, so namanya kita panggil Merlin. Merlin kemarin sekarang kan bekerja di perusahaan logistik ya. Oke. Kemarin waktu kuliah ngambil jurusan apa nih? Akuntansi. Yeah. Oke, so ini teman-teman ngambil jurusan akuntansi lagi. Dan kenapa ngambil jurusan akuntansi nih kalau boleh tahu? Oke, jadi sebenarnya pertama itu saya kuliah itu nggak langsung ngambil akuntansi ya. Oke. Saya sempat jadi PR, tapi PR. tidak diteruskan. Oke. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya masuk dunia kerja, kan saya kebetulan ambil kelas karyawan ya. Oke. Kebetulan kelas karyawan, akhirnya pas saya keluar masuk pekerjaan, divisi ini, saya menemukan setiap job desk, setiap posisi dan jabatan itu pasti berhubungan dengan akuntansi. Oh, oke. Itu jadi, setelah sebelumnya pindah-pindah beberapa kali pekerjaan ya? Iya. Oh, oke. Itu. Jadi, kayaknya akuntansi nih kok greget banget gitu ya kan. Saya kan penasaran orangnya. Coba. Ternyata semuanya ada akuntansi. Akhirnya saya memilih masuk kelas karyawan di
Fakultas Ekonomi Akuntansi. Oh, oke. Oke, jadi teman-teman mungkin ini Merlin ya mungkin kalau teman-teman kuliah langsung ngambil jurusan akuntansi, tapi rupanya Merlin kita ambil pelajarannya bahwa ternyata Merlin sempat merasakan bidang lain dulu di PR, kemudian akhirnya Merlin memutuskan untuk pindah ke accounting. Jadi oke. Self motivated pindah ke accounting atau karena orang tua juga? Enggak. Oke, jadi memang karena pengalaman melihat job desk-nya kok banyak accounting, jadi mungkin oke guys, jadi itu kurang lebih motivasi kenapa sih Merlin ngambil jurusan accounting, dan so far happy dengan jurusan accounting? Happy? Oke guys, jadi sekarang kita pindah ke karir. Karena udah happy di accounting, boleh tahu udah berapa tahun nih di perusahaan yang logistik ini sekarang? Saat ini saya di perusahaan ini di pemilik modal asing sudah kurang lebih hampir 9 tahunan. Oke, 9 tahun. Dari bawah sampai saat ini ada di gedung sekarang 8 tahun, tapi di logistik sendiri saya sudah 11 tahun kurang lebih. Oke, so di industri logistiknya sudah 11 tahun, tapi untuk yang company sekarang 9 tahun. Iya. Oke, nah ini mungkin teman-teman kita bisa kita bisa minta Merlin sedikit sharing bahwa Merlin ini sebetulnya kan sudah lama berkarir, dan memang kalau kita bilang 9 tahun itu sudah cukup waktu yang cukup matang sekali mungkin ya. Nah, kalau boleh tahu nih Merlin, apakah ada preferensi sebelum masuk di logistik ini? Apakah sebetulnya cita-citanya gue pingin di sini deh, tapi ada nggak, atau memang dari awal sudah? Karena kan teman-teman kadang ada yang pingin di Big Four, ada yang pingin di KAP, tapi KAP capek banget gitu kan, atau gimana? Enggak, sebenarnya sih kalau masukan dari saya pribadi, saya juga memutuskan untuk di logistik itu tidak semata-mata kayaknya mau coba-coba, enggak. Saya juga coba dulu nih, kira-kira yang enak nih di mana, ya kan? Tapi ternyata kayak sekarang nih pandemi COVID kan, perusahaan mana yang tutup dan tidak, pasti logistik tidak akan pernah tutup. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dimanapun, di seluruh negara manapun, logistik akan selalu ada. Jadi tidak akan pernah mati. Setuju. Itu sih Pak alasannya. Mungkin yang saya tangkap ya, kalau logistik saya kan dalam definisi logistik yang cemen banget ya kan, shipping itu kan justru pada saat pandemi ini mungkin shipping itu jauh lebih tinggi kali ya. Tergantung sih Pak, sebenarnya tergantung. Jadi balik lagi ke accounting juga, cash and flow-nya. Kalau misalnya di dalam sebuah perusahaan cash and flow-nya tidak baik, dia juga bisa menutup kemungkinan bisa bangkrut. Banyak kok Pak perusahaan-perusahaan logistik yang tutup juga. Karena cash and flow-nya berantakan. Ya. Jadi mungkin justru pada saat pandemi ini yang kita pikir bisnis logistik ini naik, tapi justru ternyata info dari Merlin justru ternyata juga ada beberapa yang memang tidak sanggup cash flow-nya, akhirnya bankrupt juga ya. Oke guys, so Merlin kayaknya udah ini banget ya, fasih banget di finance accounting. Boleh tahu di awal karirnya, ini mungkin memotivasi teman-teman yang baru mau lulus dan mau meniti karir, posisi penerimanya apa dulu awal karir? Seperti yang tadi saya bilang, saya di sini udah 9 tahun, itu nggak langsung di posisi yang gimana gitu, pasti harus dari bawah. Saya tuh mulai dari sales support. Sales support. Kebetulan waktu itu saya ditawari sama salah satu kenalan lah, maksudnya gitu kan, langsung eksis dari salah satu manajemen. Kira saya interview segala macem, itu diterima. Di step by step, jadi setahun 2 tahun di posisi ini, sekian step by step, nggak langsung ke atas gitu Pak. Posisi sekarang apa nih boleh tahu? Posisi sekarang antara ya tengah-tengah lah. SPV ke atas. Ya tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Oke guys, so posisinya tengah-tengah kata Merlin, tapi kalau feeling gue sih kayak tengah-tengah ke atas nih ya, karena 9 tahun. Oke guys, so itu ya tapi kita hoping banget bahwa semoga-moga karir ini Merlin happy dan Merlin enjoy, terus kemudian Merlin juga sukses di sini gitu ya. Oke Merlin, bicara mempersiapkan pekerjaan bagi teman-teman baru lulus, boleh tahu nggak sih sharing pertanyaan interview itu apa sih? Ini kadang bagi mahasiswa yang baru mau ngelamar kerja, pertanyaan interview itu apa aja sih sebetulnya? Kebetulan saya juga
pernah waktu itu menginterview Iya, satu. ini ya sorry guys, gue lupa. Dalam posisi 9 tahun, jangan-jangan bukan lagi pertanyaan, tapi beliau sudah menginterview. Merlin menginterview. Oke, ini langsung dari sumbernya. Menginterview apa aja pertanyaan? Biasanya nih kita sebagai user atau interview itu tidak langsung menyamaratakan pertanyaan yang sudah berpengalaman atau yang baru lulus atau fresh graduate ya, seperti itu. Jadi kita mau tahu dulu nih karakter mereka masing-masing. Dan kadang user itu suka menjebak pertanyaan. User suka menjebak pertanyaan. Iya. Kasih dong bocorannya, pertanyaan jebakannya satu aja. Kalau untuk yang sudah berpengalaman dalam dunia kerja, biasanya mereka juga sudah tahu jawabannya apa, tapi terkadang mereka juga suka lupa. Suka lupa karena mungkin nervous dan segala macam. Interview itu sebenarnya yang pertama harus percaya diri. Percaya diri guys. Bahasa tubuh itu perlu. Bahasa tubuh ya. Itu perlu karena itu dinilai juga. Dan kalau jangan menimbulkan pertanyaan tanpa adanya pernyataan. Jangan menimbulkan pertanyaan tanpa adanya pernyataan. Iya. Misalnya gini, kita nggak tahu apa-apa nih, tapi sok pengen dibilang tahu gitu. Itu tidak boleh banget. Itu tidak boleh banget guys. Nanti ketika dijebak, ditanya, bingung lah. Seperti itu Pak. Nah ini sempat kita singgung juga. Jadi teman-teman mungkin pernah kalau yang lihat konten sebelumnya sama juga, jangan pernah membuat statement yang menimbulkan pertanyaan. Kalau sampai kita harus bisa memprediksi nih, kalau saya ditanya ini jawabnya apa. Jadi teman-teman jangan harus bisa memprepare lah, kurang lebih seperti itu maksudnya. Oke guys, jadi itu ini langsung dari interviewnya sendiri teman-teman. Nah kalau misalkan pertanyaan nih, baik lagi nih, menyinggung kompetensi keilmuan gak sih dalam interview? Iya. Ada beberapa seperti itu, dan sebenarnya kalau interview itu gimana ya? Kalau kita sudah kadang nih orang melamar pekerjaan tuh bukan di fashionnya mereka. Gitu. Jadi ketika kita melamar pekerjaan, at least kita tahu dong apa aja yang harus nanti ketika apa sih membuat kamu merasa bisa untuk diterima di perusahaan ini. Pasti itu ditanyakan. Pasti. Ya. Guys, jadi saya setuju banget sama Merlin bahwa kalau bisa bekerja itu sudah passion kita. Artinya apa? Bahwa terkadang kita memilih pekerjaan karena ya sudahlah gitu kan. Ya, benar. Nah itu yang mungkin harus perlu dihindari. Seperti itu. Guys, jadi itu kurang lebih tips misal bagaimana teman-teman mempersiapkan masa untuk interview, kurang lebih seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi nih Merlin, setelah pencapaian saat ini ke depan nih, 5 tahun lagi, apakah ada plan khusus dalam karir, dalam apapun itu yang udah ingin dilakukan oleh Merlin? Iya pasti. Yang pertama, nggak mungkin selamanya kita mau jadi karyawan. Pasti mau setidaknya walaupun itu kecil, usaha kita tetap bosnya. Itu yang pertama. Kalau misalnya Gmail 5 tahun, yang jelas saya waktu itu sempat sebelum COVID ya, saya sempat waktu itu searching mau melanjutkan kuliah S2. Kuliah S2. Cuman karena COVID dan terbatasnya waktu dan segala macem, akhirnya tertunda lah hingga saat ini. Terbatasnya waktu kan pasti sibuk. Jangan-jangan enggak juga. Ya seperti itu. Tapi petnya ada rencana untuk studi lanjut ya? Iya, rencananya sebelum ke studi lanjut, bisnis apa sih Merlin? Kalau boleh tahu lagi kerjain apa? Sebenarnya semua bisnis sudah saya lakukan Pak. Jatuh bangun, coba lagi. Jatuh bangun, saya coba lagi. Sampai akhirnya ini udah mau setahun. Itu bisnis saya itu kayak di perlengkapan rumah tangga. Karena kalau zaman pandemi kayak gini kan, yang tidak pernah mati itu kan sembako. Kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan baby. Kebutuhan baby. Guys, ini buat teman-teman yang mau bisnis ini. Terus sama kayak alat-alat pembersih rumah itu juga salah satunya. Dijalankan online?
online dan kadang saya suka MPR aja gitu. Oke guys. Oke, jadi ya ini mungkin ya apa ya, saya salut banget sama Merlin, sekalipun Merlin udah 9 tahun di corporate, kemudian beliau juga mungkin Merlin udah di posisi yang tertentu, mungkin udah cukup stable, tapi Merlin juga masih merintis bisnis. Kenapa sih Merlin? Artinya gini, mungkin by salary udah cukup kali ya yang di ini. Kenapa Merlin masih mau terus untuk gue mau usaha sendiri deh gitu? Gini, balik lagi ke tadi ya pertanyaan interview. Kadang nih ditanya nih sama user, sebenarnya apa sih yang kamu mau di dunia ini? Cita-cita kamu apa? Kayaknya terlalu awam banget. Saya pengen bikin orang tua saya bahagia, itu standar. Yang kalau menurut saya pribadi, jika saya ditanya hal seperti itu, saya ingin menjadi orang yang berkembang dan terus berkembang, maju dan maju. Memang tidak ada batasannya, tapi selama kita masih mau mencoba, jangan ada kata berhenti. Oke guys. Jadi wow, salut banget ya sama Merlin, artinya berkembang dan terus berkembang. Karena ya saya yakin lah masing tiap individu punya talenta ya, dan saya yakin itu talenta itu memang harus terus dikembangkan. Nanti kita sudah oke guys. Jadi itu kemarin untuk perencana studi lanjut, ada rencana mau ngambil jurusan apa nih? Ekonomi. Accounting, manajemen saya sekarang mau manajemen. Ini cukup menarik. Kenapa Merlin mengambil jurusan manajemen? Kenapa nggak akuntansi lagi? Karena akuntansi dibilang matang juga sih sebenarnya belum ya. Tapi ketika nanti kita masuk ke lingkungan yang saat ini, contohnya saya di bidang logistik, ada beberapa hal yang kadang saya juga masih belajar ya untuk memanage sesuatu. Gitu. Nah, mungkin di sisi itu saya belum terlalu paham. Jadi saya pengen tahu lebih lagi. Itu alasan saya kenapa saya pengen ngambil jurusan manajemen. Kembali lagi saya setuju dengan Merlin bahwa lah kita memang memahami accounting, tapi terkadang pada saat masuk corporate perspektif kita harus lebih luas lagi. Karena kembali lagi, mungkin pada saat Merlin sudah berada di posisi tertentu, Merlin harus bisa memanage unit-unit di bawah Merlin, dan itu membutuhkan skill khusus, dan itu memang mungkin bisa diperdalam di jurusan manajemen. So nggak ada yang salah teman-teman, kembali lagi pengambilan jurusan kuliah itu tidak ada yang salah, harus linear atau tidak, tapi kembali kepada tujuan dari buat apa mau kita pakai di corporate tadi. Moga-moga bisa tercapai, terrealisasi studi lanjutnya Merlin. Ini ada pertanyaan nih. Kira-kira tahu nggak sih Merlin? Santai aja Merlin ya. Kesamaan kamu sama S2? Apa itu? Apa kesamaan kamu sama S2? Apa itu? Nggak tahu. Dua-duanya itu harus serius untuk dijalani dan ditempuh, tahu nggak? Oke. Guys, itu kurang lebih kenapa kita harus S2, dan terlebih lagi S2-nya untuk Merlin ya, gitu, karena layak banget untuk ditempuh dan diseriusin ya. Saya boleh tanya nggak? Apa tuh Merlin? Bapak nggak pernah ya kerja di Google? Nggak pernah di Google, belum pernah. Emang kenapa? Karena saya selalu cari Bapak tuh nggak pernah ada di Google. Loh Merlin, kamu nggak usah kerja di Google. Kenapa sih mesti kerja di Google untuk cari saya? Gue belum siapin ininya. Ntar dikat aja mas. Guys, jadi itu kembali lagi bahwa Merlin sekarang by karir sudah cukup stabil, kemudian pendidikan Merlin sudah akan mempersiapkan path berikutnya, dan kemudian Merlin mungkin bisa kasih tips dong buat teman-teman, mungkin untuk yang baru mau kerja atau mungkin yang sedang struggling menyelesaikan studinya. Ada nggak pesan? Ada sih. Kalau untuk yang mau mulai bekerja, pertama siapin mental. Jangan menutup diri. Harus memiliki networking. Maksudnya networking dalam arti kata, ketika kita dalam suatu hal yang baru, jangan pernah menutup diri. Harus disiplin, rasa percaya diri itu harus ada, tapi jangan berlebihan. Dan buat yang mau meneruskan atau melanjutkan kuliahnya,
jangan pernah mundur. Kalau saya pribadi berpikir ketika orang lain bisa menempuh itu, kita juga pasti bisa melakukannya. Oke guys, jadi itu kurang lebih tipsnya dari Merlin sore ini, senja ini. Semoga wishing you always the best Merlin di dalam karir, pekerjaan, di dalam rumah tangga. Mancing sih sebetulnya. Rumah tangga yang mana ya Pak? Oh salah. Saya ikut mancing jadinya. Merlin. Oke, jadi yang penting sehat selalu Merlin ya. Iya Pak, sama-sama. Oke guys, jadi itu selesai juga ngobrol senja kita bersama Merlin tentang diskusi pekerjaan, karir, dan tips untuk kamu yang baru mulai kerja. So, that's wrap up for today. Thank you for watching.